Metode dakwah Nabi Muhammad dapat dibagi berdasarkan periode Mekah dan Madinah, serta berdasarkan cara penyampaian yang termaktub dalam Al-Quran QS 125. Periode Mekah fokus pada penanaman akidah. Tahap ini penuh tantangan, sehingga strategi dakwah bersifat hati-hati dan bertahap. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah fardiyah. Sasaran keluarga terdekat, kerabat, dan individu yang dipercaya dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Pertemuan dan pengajaran dilakukan secara rahasia di tempat-tempat tersembunyi, seperti rumah Arkam bin Abi Arkam, Darul Arkam. Tujuannya adalah membangun inti kekuatan umat seperti Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah. Dakwah terang-terangan, dakwah jahriyah atau ammah. Sasaran seluruh masyarakat Mekah, termasuk kaum Quraisy. Dakwah secara terang-terangan dimulai setelah turunnya perintah Allah. Nabi mulai menyeru secara terbuka, misalnya di Bukit Safa, walaupun mendapat penentangan keras. Dakwah dilakukan secara lisan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, serta mengajak kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Periode Madinah fokus pada pembentukan masyarakat dan negara. Setelah hijrah, dakwah bersifat terbuka dan membangun sistem. Membangun Masjid Nabawi dijadikan pusat ibadah, pendidikan, pemerintahan, dan sosial. Menghapus sentimen kesukuan, fanatisme, asabiyah, dan membangun persatuan umat Islam. Di atas dasar akidah Islamiyah, meletakkan dasar negara. Piagam Madinah menciptakan konstitusi yang mengatur hubungan antar kelompok, kesamarataan dan kebebasan beragama. Muslim, Yahudi, dan lainnya di Madinah dengan prinsip keadilan. Dakwah bil kalam melalui tulisan atau korespondensi. Nabi mengirim surat-surat kepada roja-roja dan penguasa di luar jazirah Arab seperti Romawi, Persia, Mesir yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Ini menunjukkan universalitas dakwah. Dakwah bil hal melalui perbuatan atau contoh nyata. Melaksanakan hukum-hukum syariat, menunjukkan keadilan, kejujuran, dan akhlak mulia dalam bermasyarakat dan bernegara. Para sahabat Nabi pada dasarnya meneruskan dan mengembangkan metode yang telah dicontohkan Nabi, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada implementasi di wilayah yang sangat luas dan beragam. Ini adalah metode paling efektif para sahabat, akhlak dan integritas. Para sahabat berinteraksi dengan masyarakat baru dengan menunjukkan integritas, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Amal nyata. Mereka tidak hanya berdakwah melalui lisan, tetapi juga melalui perbuatan. Misalnya, membangun sistem pemerintahan, menegakkan keadilan, dan menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Transmisi ilmu. Para sahabat yang memiliki ilmu tinggi seperti Muadz bin Jabal diutus ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Al-Quran, Sunnah, dan hukum-hukum Islam. Pendidikan dan pengajaran. Mereka mendirikan pusat-pusat pengajaran di wilayah baru seperti di Kufah, Basra, dan Syam untuk mendidik generasi baru Muslim. Bukan pemaksaan. Perluasan wilayah Islam Futuhat bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang mencegah masyarakat dari mendengar dan menerima pesan Islam. Dakwah dilakukan setelah wilayah dibuka, bukan dengan pemaksaan masuk Islam. Kebebasan beragama di wilayah taklukan non-muslim diizinkan menjalankan agama mereka di bawah perlindungan negara.
Islam Jiziyah menunjukkan prinsip tidak ada paksaan dalam agama. Qs Al-Baqarah 256. Kodifikasi Al-Quran dan Hadis. Proyek besar di masa Khulafaur Rasyidin, seperti pengumpulan Al-Quran oleh Abu Bakar dan penulisan Mushaf Utsman, memastikan kemurnian sumber ajaran Islam. Secara ringkas, metode Nabi berfokus pada peletakan dasar akidah, pembentukan pribadi, dan pembangunan masyarakat Islam pertama. Sementara metode sahabat berfokus pada penyebaran, implementasi, dan penguatan nilai-nilai Islam di tengah keragaman budaya dan wilayah yang baru. Keduanya sama-sama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan landasan utama akhlak mulia dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Demikian dari penjelasan metode dakwah Nabi dan sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.